Namaku Nawila. Hello Nawila. Pagi ini aku mau ikut mak ke pasar. Toko bangunan sinar abadi. Hongpan toko obat. Ayam. Aku selalu diberi minum dingin. Oke, Wila sama Om Rian udah siap? Teman-teman udah siap untuk mengabadikan? Aku mau jongkok, takut ke bawah. Oke. Aku takut ditimpuk kalau berdiri di situ, oke? 3, 2, 1, tarik! Ini dia official poster film Nawila. Kita berikan tepuk tangan. Gemas sekali. Foto lagi. Fotonya Om Jo dibilang AI. Kerja keras tuh. Foto. Ayo, anak-anakku, duduk. Ya, oke. Oke, 44. Oke, mari kita foto dulu bersama dengan giant poster kita. Sayang. Oleh Cik Min. Wila. Kalau diminum, terus enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Aku senangnya menikmati masa kecilmu. Gemes banget. Ayo kita nyengkrus di depan. Oh, Bu Reda udah nangis duluan nih. Aku mau di sini. Mari kita duduk di depan, Bu Reda. Anggia, Novia, Rian, Misi. Nawila, Bud, Dul, Falida, Mama Ira, aka Nyonya Chang. Aku mau besoknya lagi. Begini terus. Wila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya. Pakai mic. Kakiku bisa bunyi. Cek. Aku mau yang gini. Kalau sama Wila aku ngalah. Oke, pinjam dulu ya, Bud. Ini ya. Cek ada. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Oke deh. Oke. Maaf ya, Bud. Kenapa, Bud? Kenapa? Lucu nih kita nih seharian nih. Oke. Dan Mama Ira Wibowo tuh hadir hari ini karena Nyonya Chang itu yang berperan besar dalam kehidupannya Nawila. Yang ngajak sekolah itu adalah Nyonya Chang. Dadah Mama Ira. Oke, baiklah kita mulai ya teman-teman. Mungkin aku mau tanya dulu ke Anggia sebagai produsernya. Kaget. Tadi kan kita pas masuk ke dalam bioskop dan lihat trailernya juga, kita diucapkan selamat datang di dunia Nawila. Nah, maksudnya apa sih Mamanta? Selamat datang di dunia Nawila itu? Halo semua teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara pelepasan official trailer, juga official poster kita. Jadi aku juga mau ngucapin sekali lagi selamat datang di dunianya Nawila. Tepuk tangan dulu dong. Kalau bisa kita semua teriak apa? Nyuk, 1, 2, 3. Nawila! Ya, banyak yang ngikutin. Tapi yang pasti selamat datang di dunia Nawila itu adalah sebuah sambutan. Itu adalah sebuah ungkapan kasih sayang kita untuk mengajak teman-teman bisa memeluk dunianya Nawila. Dan ini selalu jadi
sebuah rasa yang kita tanamkan di dalam filmnya, karena kita ingin sekali bersetia dengan rasanya waktu kita membaca bukunya. Dan buku cerita Nawila sendiri karya Ibu Reda Gaudiamo ini punya banyak sekali pesan sederhana yang menurutku harus disambut dengan luar biasa bahagia sama kita semua. Dan ini adalah perjalanan kita yang juga sama-sama ngingetin selamat datang di dunia Nawila, selamat datang di serunya jadi anak-anak, selamat datang di serunya dunia yang kadang-kadang tidak terdengar jadi anak-anak. Tapi ini jadi sesuatu yang penting, jadi sesuatu yang ingin kita alih wahanakan menjadi cerita film layar lebar yang harapan besarnya bisa dipeluk sama teman-teman di Lebaran tahun ini. Wila harus sekolah. Wila sekolah. Sekolah itu seperti apa, Ma? Besok Wila lihat sendiri. Wila akan ketemu teman-teman kelas dan ibu guru. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawi. Gimana rasanya kalian? Happy nggak? Happy! Rasanya nyekrus nggak? Nyekrus! Jadi ini waktu kita kemarin cari siapa pemerannya, kita screen testnya mereka bisa ngomong nyekrus nggak? Ternyata bisa. Serius? Sebenarnya buat aku pribadi gitu ya, dan teman-teman, ada Novia juga produserku, ada Rian juga sebagai sutradara dan penulis skenario, dan Bu Reda, kita dari awal tuh pengen banget bahwa ini tuh berangkat dari kacamatanya anak-anak, from a 6 years old kid point of view. Jadi di sisi itu kita butuh kejujuran dari bagaimana cara mereka memandang dunianya. Dan 4 talenta muda ini yang aku pernah sebenarnya di umur mereka halo, dan aku sungguh merindukan menjadi mereka, luar biasa berbakat, dan banyak sekali mereka memberikan banyak pencerahan, banyak insight, banyak celutukan yang tahu-tahu keluar. Dan aku rasa kejujuran mereka itu yang akhirnya menggiring mereka menjadi talenta-talenta muda berbakat di Indonesia gitu. Dan bukan hanya dalam acting, bukan hanya dalam tarian, tapi juga yang menarik adalah bagaimana mereka juga bisa berlaku profesional ketika kita melakukan proses syuting yang hampir lebih dari sebulan dengan persiapan yang juga hampir setengah tahun. Tapi mereka begitu disiplin, dan aku rasa itu menjadi penting bahwa kita sebagai kreator punya tanggung jawab untuk membuka apa yang bisa mengoptimalkan talenta-talenta muda ini berkarya gitu. Karena buat aku pribadi sama teman-teman di Visinema, terutama di Visinema Studios, merasakan bahwa cintanya mereka itu adalah booster energi kita buat terus berkarya. Kenapa akhirnya ada cerita Nawila? Ya karena kita percaya betul bahwa anak-anak Indonesia, kita semua yang juga pernah jadi anak-anak itu perlu dikasih sesuatu yang bisa memeluk penonton Indonesia nantinya. Dan aku bangga banget menemukan banyak talenta baru, dan aku harap kita sebagai kreator bertanggung jawab penuh atas perjalanan karir mereka ke depannya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Wila akan ketemu teman-teman kelas dan ibu guru. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawila. Apa yang lucu? Itu namaku. Oh, itu University. Itu Univer. Ada City-nya belakangnya. University. Kebanyakan main sama lu jadi lucu. Jadi bisa stand up. Sitcom komedian ya dia. Oh my god. Itu kayak Bener juga sih. Tapi ini Nawila ngingetin sama proses kita syuting ya. Kita tuh namanya punya rabuki, rabu teka-teki. Biasanya memang kita berlatih untuk saling tebak-tebakan. Aku juga tahu. Jadi si namanya ikan apa yang bisa diem? Yang suka banget. Diem. Ikan apa yang bisa diem? Yang suka banget diem. Apa Om? Tante? Ikan paus. Bener! Ikan paus! Seru kan rasanya? Kuncinya main tebak-tebakan selama 26 hari sama anak-anak. Jangan pernah tahu jawabannya. Itu kuncinya. Mereka kesal kalau Om tahu. Kok tahu? Sudah nggak mau take. Harus apa-apa. Mana ada ngomotik? Oh iya benar. Selalu mau hebat. Oke, kita lanjut. Lanjut tadi. Nawila Universe bagaimana? Jadi
Jadi sebenarnya Nawila Universe adalah dunianya Nawila. Maka dari kita sambut dengan selamat datang di dunia Nawila, karena Nawila tidak akan berhenti sampai di sini. Perjalanannya masih panjang. Kalau teman-teman tahu, bukunya juga ada beberapa dan yang terbaru juga sedang akan ditulis oleh Ibu Reda. Jadi saksikan terus pengalaman menjadi anak-anak bersama dunianya Nawila, karena yang kalian tonton nanti di bioskop itu adalah opening daripada dunia Nawila untuk teman-teman bisa memeluk lagi Nawila dan memeluk diri teman-teman jadi anak-anak. Karena Visinema Studio selalu percaya bahwa apa yang kita hadirkan, kita selaraskan untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Jadi tungguin keseruan dan kejutan dunia Nawila. Seru, kita tepuk tangan dulu dong untuk dunia Nawila, Nawila Universe. Tapi Gimana? Sekarang kita mau ke Nawila dulu nih. iya dong. Ya udah deh, aku turutin ya, Tante Bubu ya, boleh ya? Oh, Tante Bubu di sini, boleh ya? Oh, itu udah gak sabar. Oke, Tante Bubu juga udah deg-degan terus-terusan. Nawila, nih giliran Nawila nih, Luisa. Luisa, inget nggak waktu proses casting deg-degan gak sih? Aku deg-degan banget soalnya aku bertanya kayak ini, Om Rian, ini filmnya animasi lagi nggak? Kata Om Rian, katanya ayamnya animasi, tapi ternyata ayamnya nggak animasi. Ayamnya beneran. Nah, Tolong teman-teman jangan dikutip sebagai Om Rian pembohong, jangan ya. Bukan itu ya, maksudnya bukan itu. nah sayang kan kamu sudah jadi Nawila selama 26 hari. Tolong ceritakan ke Om Tante di sini. Nawila tuh anaknya kayak apa sih? Nawila itu anaknya pemberani, ceria, sama ingin tahu banyak. Ingin tahu banyak. Oh, jadi Nawila itu mirip kayak aku. Oh. Jadi seperti dia itu pemberani, ingin tahu banyak hal, suka bertualang dengan teman-temannya, dan salah satunya gak bisa diem kayak aku. Oke deh, Luisa. Jadi Luisa Nawila, Nawila Luisa. Oh my god, harus begitu. Luisa Nawila, Nawila Luisa. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, Luisa, kalau Nawila tuh Kok kan tiba-tiba gini sih? biar Oh, sepatah. oke. Pas syuting kan aku juga kagum-kagum, ih kok nih anak pinter banget ya. Kamu hafal semua dialog kamu, semuanya on point. Itu gimana caranya ngafalinnya? Jadi caranya aku harus tarik nafas dulu, meditasi dulu. Mediatasi karena ada teman-teman media. Kayak gini. Habis kayak gitu baru aku makan dulu. Jadi setiap Itu syuting prioritas, betul. jadi setiap aku pengen syuting aku bilang Ma bawain sesajen makanan. Sesajen. Pokoknya kalau reading bawa sesajen tuh banyak banget. Sesajennya apa sih? Kita pengen tahu. Ada anggur, dimsum, anggur, bakso, kenzler. Gak boleh nyebut brand, belum Sama sponsor. pokoknya yang aku paling suka di syuting roti, sosis, dimsum. Oke. Dimsum betul sekali. Sosis dimsum. Jadi kalau aku makan, aku langsung kayak Naruto. Shing shing. Oh, langsung habis makan langsung hafal dialog. Gitu ya? Jangan lupa Susu. Wih, ada tidur siangan juga. Iya, ada tidur tidur siang. Aku percaya kayak Nawila tuh satu-satunya produksi di Indonesia yang abis break makan siang tidur siang setengah jam. Iya. Pemain dan kru tidur siang Iya. setengah jam. Itu Ada, wajib beneran. harus Ada. tidur siang. Ya iyalah. Soalnya nanti Soalnya kenapa? Kalau nggak tidur siang? soalnya nggak tidur siang nanti aku ngantuk kalau malam. Oh, iya kalau kurang tidur ngantuk bener itu Iya, Nawila. soalnya syutingnya Oke, nah pertanyaan boleh nggak nih terakhir buat Nawila, buat Luisa? Oh, jangan terakhir. Ntar aku tanya lagi, tapi aku pengen tahu kalau menurut Luisa, dunia Nawila itu kayak apa? Dunia Nawila itu seperti keseharian anak kecil yang dari awal ke pasar, Mic-nya yang di depan mulut. orange crush, dia
macam teman-temannya, dibacain buku dan tidur seperti. Jadi aku itu kayak bukan syuting, kayak beneran di rumah. Main begitu ya, di rumah kayak begitu ya? Tapi bedanya ini era 60-an. Ah, pinternya. Nama aku Nawila. Hello Nawila. Pagi ini aku mau ikut mak ke pasar. Toko bangunan sinar abadi. Hongpan toko obat. Ayam. Aku selalu diberi minum dingin. Apa ya? Gak ada ya? Buat Gak ada yang makan seru ya? sama dua sih. Sebenarnya bisa bermain sama-sama, terus bisa bingusan. Pokoknya dia paling suka main sama Dul, katanya bestinya. Enggak kok, semuanya aku suka. Aku aja pengen duduk tapi katanya, iya aku pengen duduk sama Abul. Oke, lanjut. Sekarang ke Dul. Kalau jadi Dul, karakter yang paling seru pengalaman ini apa waktu syuting, Dul? Kalau buat kamu? Yang paling seru waktu itu apa? Scene bersama teman-teman. Oh, Itu karena sambil seru. main ya? Iya. Jadi scene bersama teman-teman. Teman-teman. Sebenarnya lebih seru mainnya apa lebih seru syutingnya sih, Dul? Dua-duanya. Oh, pinter. Karena syuting main kita gitu ya? Iya. Oke. Kalau Farida gimana? Kalau Freya? Apa yang paling seru ketika kamu jadi Freya di film ini? Jadi Farida. Duh, Cimen nih. Jadi itu waktu waktu break gitu kita tuh suka. Deketan sayang mic-nya cintaku. Jadi pas kan kita pernah tuh sebelum syuting kan kita reading. Setelah reading itu kayak kita ketemu ayam itu. Ayam yang beneran ya? Nah terus ayamnya itu kayak warna-warni gitu. Oh, jadi itu yang paling seru. Sama yang waktu kalau break itu kita suka main-main gitu. Betul banget. Jadi Karena pengalaman paling menyenangkan saat syuting adalah break. Karena kita bisa main bertiga, berempat. Jadi yang paling aku senangi main game. Pokoknya main game tapi aku gak boleh spill kalau mabar. Karena mabar, main bareng. Makan apa? Roblox. Ini preskon dengan built-in paling banyak. Luar biasa dari Naruto. Nanti buat Roblox Nawila ya. Oh, Roblox Nawila. Jangan lupa playgroundnya yang seru. Nah iya waktu kita di Gang Kerembangan itu kan ada playground benar-benar itu kayak ada bola-bola gitu. Luas banget. Terus Iya. pernah Jadi konten di situ. inisiatif dari Tante Anggia bahwa waiting room talentnya tuh disulap jadi playground. Keren banget. Udah pada lihat belum sih teman-teman media? Aku aja pas datang, hah, ada playground beneran kayak di Nggak mau Plaza syuting kan, Indonesia. Bro? Pengen dikembalikan. Gila, impresif banget. Ada kolam bola, ada perosotan, semuanya Itu. pakai karpet bersih. Itu kan kita ada tenda-tenda gitu. Iya, jadi itu kita tuh kayak pengen semuanya masuk. Iya, itu tendanya tuh tingkahnya patah. Betul. Karena banyak banget orangnya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu buat anak-anakku. Terima kasih. Oleh Cimin. Wila. Kalau diminum, terus enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Anak ini loh. Kadang-kadang lihat KTP umur gua berapa sih gitu. Saya nyambung banget ya. Salah 26 hari ditanyain lagi. Oh iya 26, maaf saya 26. Salah 26. 26 hari loh. Dikoreksi gua 26. benar-benar Iya, loh, Om 26. Rian. Nah, aku boleh lanjut ya Nawila ya? Boleh? Om Rian, ini kan pertama kali nih menggarap feature live action setelah debut feature animasinya Jumbo, sukses memeluk banyak hati para penonton di seluruh Indonesia. Gimana pengalaman menggarap live action film Nawila?
selama 26 hari bersama bocah-bocah gemes ini, bagaimana pengalamanmu, Om Oke, Rian? thank you Cimel. Aku juga mau nyapa teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang dan sudah menjadi orang-orang pertama yang masuk ke dunianya Nawila. Jujur, menjadi sutradara debut di live action ini, aku merasa ini kalau boleh dibilang evolusi dari semua yang aku kerjain di Jumbo. Karena apa ya, cara membuatnya beda, tapi hal terbesar yang aku pelajarin di Nawila dan di Jumbo bahwa aku dalam bercerita harus menangkap ketulusan dan menangkap apa ya, imajinasi dan ketulusan dari anak-anak ini gitu. Mungkin yang beda adalah lebih pasrah, karena kalau animasi itu aku bikin per frame di komputer kan, bisa aku atur semua. Oh pokoknya di sini dia akan begini gitu. Tapi kalau di live action gitu, aku harus berkolaborasi dengan mereka yang tidak ada di komputer. Mereka ada di ruangan asli, di lapangan asli, di tempat main kelereng asli. Yang lucu ya, mereka ini kan kalian alpha ya. Jadi pertama kali lagi pre-produksi, aku ceritain cerita Nawila gitu. Terus Syauki sebagai aku bilang, nanti kamu akan main kelereng. Ada hening. Kelereng apa Om? Wah, jauh sekali kita ya gitu. Marble, baru tahu dia marble. Namanya marble. Oh, marble. Gitu. Nah, jadi mungkin bedanya itu ya, bahwa kalau di live action gitu aku harus bersinergi harmoni dengan apapun yang terjadi di lokasi gitu. Jadi apa ya? Tetap intinya menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak ya. Jadi pengalaman ini sebagai kreator juga pengalaman parenting nantinya ya. Membekali. Iya betul. Siap gerak katanya, 4 loh yang di take care ya selama 1 bulan. Nah, Rian di film Jumbo kan menggandeng beberapa musisi untuk menggarap musiknya. Kali ini kita lihat langsung kalau akan ada nama Lale Ilmanino. Yeay. Apa alasannya Rian kembali menghadirkan mereka di film Nawila? Iya, jadi lagu Tapi katanya sebelum aku dikode-kode, sebelum Rian jawab, mereka mau tampil, Oh, ada gitu. videonya Oke, dulu. siap. Boleh ya kita saksikan Boleh, video boleh, berikut boleh. ini dulu ya. Oleh Cimin. Wila. Kalau diminum, terus enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Sing dan Berkah pernah bekerja sama, berkolaborasi sama Lale Ilmanino di film Jumbo dengan lagu Selalu Ada di Nadimu. Nah, kenapa aku dan Anggia dan Novi kepikirannya Lale Ilmanino lagi? Karena kami pengen nyari gubahan musik yang bukan cuman kayak hadir nempel gitu ya, tapi jadi bagian dari nyawa ceritanya. Dan pas aku baca novelnya Bureda, karena kan film ini mengadaptasi buku pertama, itu ada satu bab. Teman-teman udah sempat baca belum? Udah ya. Ada satu bab, teman-teman tahu kan ketika Nawila menjenguk Dul, kemudian Bureda menuliskan dengan cantik sekali sampai aku nangis sebenarnya gitu. Jadi tulisannya adalah Dul dengan bangga bilang bahwa sekarang sikilku iso muni, sekarang kakiku bisa nyanyi dan kakiku bisa berbunyi. Lalu aku dan Dul bernyanyi berdua dan dari pinggir memperhatikanku sambil matanya basah. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini ada satu momen yang nggak dijelasin di bukunya tuh mereka nyanyinya seperti apa gitu, tapi aku merasa itu ada satu apa ya, jantung cerita yang sayang sekali kalau tidak dialiwahanakan menjadi cerita audiovisual. Nah, orang-orang yang paling tepat menurutku Lale Ilmanino. Itu jadi lagu Sikilku Sikilku Iso Iso Muni. Oh, udah nempel loh. Udah nempel? Udah nempel, langsung racun. Tapi kalau aku boleh tambahin ya, kenapa akhirnya juga kita berkolaborasi lagi sama Lin, kita tuh selalu percaya kolaborasi yang sebenarnya selaras ini tuh justru musiknya mereka, lirik yang diciptain itu nambahin keajaiban yang berbeda. Yang perlu di-highlight adalah bagaimana point of view anak-anak ketika mendapati sebuah proses berduka itu dimaknai dengan sukacita. Nah, ini yang pengen kita gambarin gitu loh, how we are very grateful, kayak bersyukur tanpa libur itu tuh bener-bener diselami dan dirasakan dengan jujur oleh kacamata mereka. Dan dari awal aku, Rian, Novi tuh menangkap apa yang terjadi dengan Dul, apa yang terjadi dengan Nawila berbeda sekali sama perasaan yang ditangkap oleh kita sebagai orang tua, terutama mak ya, apalagi keluarganya Dul gitu. Dan
itu yang coba kita resonansikan di dalam filmnya, yang sebenar-benarnya sendiri liriknya juga adalah bagian dari ceritanya itu sendiri. Oh, bersyukur tanpa libur. That's lovely. Oleh Cimin. Wila. Kalau diminum, nyekrus. Enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Ilku Isomuni itu terinspirasi dari memang kata-katanya Dul di novel gitu ya, di bab menjenguk Dul gitu. Jadi aku nggak pengen spoiler, tapi mungkin yang udah baca tahu bahwa salah satu turning point atau titik balik yang berubah di perjalanannya Wila adalah ketika sesuatu terjadi pada Dul, pada sahabatnya, kemudian dia harus masuk rumah sakit. Nah, Ma dan Wila menjenguk Dul sudah dengan ekspektasi bahwa Dul sedang kesakitan dan dengan sedih, dengan murung. Tapi alih-alih itu yang terjadi, ternyata Dul merayakan kondisi barunya gitu dengan kaki palsunya gitu, dan dia bilang dengan bangganya, dia bilang ke Wila bahwa lihat Wila, sekarang sikilku Isomuni gitu. Nah, bab itu sebagai orang dewasa aku sangat tertampar banget gitu bahwa ternyata bisa sepolos itu ya kita memaknai sesuatu dan bisa jadi superpower baru bahkan kalau bisa dibilang gitu ya. Dan ketulusan Dul itu dalam melihat musibahnya itu yang menurutku sayang sekali kalau nggak jadi poin cerita yang kita rayakan bersama di filmnya gitu. Akhirnya itu jadi menurutku jadi sebuah lagu yang menangkap jiwanya film Nawila ini sendiri. Aku mau besok, besoknya lagi. Begini terus. Wila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya. Ibu. Aduh, repot nih. Sebetul-betulnya ya, ketika menulis Nawila, saya tidak pernah berpikir dia akan bahkan jadi buku pun tidak. Karena saya hanya menulis apa yang saya ingin sampaikan, terus saya siarkan lewat blog saya. Ketika dia kemudian menjadi buku, saya sudah lompat-lompat sebenarnya, senang sekali karena ada yang merasa bahwa itu perlu dibukukan. Ketika ada yang menjadikannya itu hadiah untuk sebuah hadiah untuk anak-anak yang mau menabung, wah tambah senang lagi. Jadi waktu ketemu dengan Anggia dan Novi untuk dan juga Rian waktu itu langsung itu untuk dijadikan film, saya tidak pakai berpikir sebenarnya, saya langsung bilang iya. Saya merasa bahwa ini kadang-kadang ada saatnya kita bertemu dengan seseorang dan kita merasa bahwa orang itu sayang sama kita, bahwa kita bisa dekat banget sama orang. Dan ketiga orang ini di pertemuan pertama pun sudah rasanya kayak sangat-sangat dekat, sangat-sangat sayang. Dan bagaimana mereka dan itu yang membuat saya percaya bahwa Nawila berada di tangan yang tepat, disayang dengan sangat-sangat luar biasa oleh Anggia, oleh Rian, oleh Novia, dan oleh Visinema. Jadi ini luar biasa rasanya melihat huruf yang saya susun menjadi hidup, punya warna, punya suara, punya gerak. Buat saya itu udah it's beyond expectation. Thank you. Thank you Ibu. Kita boleh tepuk tangan dong buat Ibu Rea. Aku mau besoknya lagi. Begini terus. Wila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya. Waduh, Saya bahagia dengan apa yang dibuat oleh Rian dan Aduh, terima kasih Bu. Iya, jadi ketika kita melakukan pendekatan adaptasi gitu, kita sadar betul bahwa material asalnya itu sudah punya pembaca, sudah punya
para penyayang, para pencintanya gitu. Dan jadi ketika proses pengerjaan skrip, tentunya Bu Reda terlibat. Jadi karena pemilik IP-nya ya, pemilik karakternya, aku konsultasi dengan panjang lebar gitu. Jadi kalau cerita itu kan ada sinopsis, ada alur, ada segala macam gitu. Karena yang sedikit menarik dari memindahkan novelnya Ibu Reda ke film adalah novelnya itu kan irisan slice of life ya. Jadi bab-bab pendek. Sementara kalau kita mau bikin film, kita butuh satu jahitan narasi yang utuh untuk bisa dinikmati. Nah, aku datang ke Bu Reda dengan tawaran sinopsis gitu, gimana supaya karakternya berfungsi di dalam narasinya, bukan cuma hadir karena pembaca punya ada Nyonya Chang maka saya taruh Nyonya Chang, tapi gimana dia punya fungsi ke dalam ceritanya gitu. Nah, yang dijaga banget tentunya adalah menurutku ya, pertama itu karena Bu Reda langsung sama aku kasih lihat sinopsisnya, aku justru dapat privilege. Bu Reda ini memberikan Pandora Box dari foto-foto masa kecilnya Bu Reda gitu. Jadi aku mohon maaf ya, lebih dari pembaca Nawila, aku lihat beneran kayak gini dunianya gitu. Jadi dari situ baru kayak Bu diskusi gitu, gimana kalau Nyonya Chang selain bertamu doang, kita kasih peran lebih gini untuk mendorong Wila ke sekolah dan sebagainya gitu. Jadi sama di draft terakhir kita lebih spesifik soal dialog ya Bu ya gitu. Soal dialog gitu. Karena Rian sepakat untuk mempertahankan setting tahun 60-an itu. Iya. Dan saya merasa itu penting. Kalau dialognya terlalu modern, itu akan mengacaukan semuanya. Jadi itu, nah kami Betul. bersama di situ. Karena setting dan tahunnya Nawila itu sangat relevan terhadap cerita yang Nawila lewati gitu, ya kan? Kalau Farida buldut sekolah, kalau di zaman sekarang ya udah aku zoom aja gitu kan, terus selesai gitu, nggak ada pertumbuhan karakternya gitu kan, nggak ada jalan-jalan emak ke pasar beli online semuanya, nggak seru gitu. Jadi itu kita pertahankan gitu. Dan cukup sangat intens karena kita Bu Reda ikut reading juga gitu, kemudian ya Bu Reda ngasih banyak masukan gitu, kayak Bu Reda yang menciptakan karakter ya, jadi kayak mungkin kalau Mak jawabnya nggak seperti ini, Mak jawabnya itu seperti ini gitu, dengan dalam konteks adegan yang sama justru memperkuat karakternya gitu. Jadi plek ketiplek tentunya gimana ya, sangat setia sama bukunya gitu, supaya yang sudah baca bukunya, sudah kenal karakternya akan melihat Wila dalam bentuk baru gitu. Tapi tentunya karena dia bukan novel, dia punya medium audio dan visual. Ada juga yang aku tambahkan gitu dengan dengan sentuhan artistik dari aku gitu, dengan restunya Bu Reda juga. Wila harus sekolah. Wila sekolah! Sekolah itu seperti apa, Ma? Besok Wila lihat sendiri. Wila akan ketemu teman-teman kelas dan ibu guru. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawila pastinya. Yang menonton Nawila, saya ingin teman-teman, Bapak Ibu terutama, untuk mendengar suara anak-anak kita kembali menciptakan kebahagiaan yang pernah kita rasakan ketika kecil dan menjadikannya itu milik anak-anak kita, dan menjaganya juga buat kita sendiri, tetap menyalakan semangat anak-anak dalam diri kita. Love banget Ibu Reda. Aku mau jadi anak-anak terus. Karena emang size-nya. Nah, ngomong-ngomong anak, Wila akan ketemu teman-teman kelas dan ibu guru. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawila. Apa yang lucu? Itu namaku. Seperti datang buat kita gitu, yang nggak usah pakai nanya pun gitu, kita tahu bahwa we are in the safe hands gitu, in the loving embrace, hugs gitu. Jadi, nah itu yang saya nggak bisa jelaskan dengan mereka bertiga, terutama ini kakak-kakak satunya pakai baju polka dot gitu ya. Jadi ini pertemuan kedua sebenarnya, ketika bertemu bicara Nawila, pertemuan kedua dengan Anggia. Tapi pertemuan pertama pun kami sudah udah deh, bahaya gitu. Bahaya nih. Terus ketemu dengan Rian, ya udah sudah. Bongkos. Dia just need to ask, boleh nggak
Kalimatnya belum selesai, seharusnya iya boleh. Itu tadi terulang di ruang luar. Bu Reda ngeluarin topi. Rian, boleh nggak? Boleh Bu, pakai Bu, topinya boleh. Om Rian, Finishing anak kecilnya enggak nih ditanyain. Sebentar lagi. Ampun bosku, habis ini ya bosku. Ya ampun, baru pernah nih Tante Melning yang masih begini. There's always the first time ya. Baik, Bu Reda. Nama aku Nawila. Hello Nawila. Pagi ini aku mau ikut mak ke pasar. Toko bangunan sinar abadi. Hongpan toko obat. Ayam. Aku selalu diberi minum dingin. Kagum bang. Ternyata seru orangnya. Emang tadinya ekspektasinya Pak seperti apa sih nak? Tahu gini sih preskonnya nggak usah briefing coy. Iya. Duduk aja udah. Kasih mic udah ngobrol. Ini buang aja ya. Gimana Pak? Iya, jadi saya membangun karakter Pak ini sebagai sosok yang family man ya, seorang ayah yang sayang banget sama keluarganya, tapi karena kebutuhan pekerjaan, akhirnya memang waktu yang disisihkan untuk bersama keluarga tuh dikit, karena terpaut jarak, hanya bisa berkomunikasi lewat surat. Tapi ya walaupun kerja, semua hatinya, semua pikirannya selalu ke rumah gitu. Jadi Pak ini sendiri sebagai apa ya? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai selalu sebagai jangkar dan yang selalu mengikat di keluarga ini. Jadi kepala keluarga tetap harus membuat keputusan, tapi sebagai pelengkap semua keluarga ini juga bersama Mak dan Wila. Baik, Pak, tapi memang berwibawa loh. Pak menjawabnya yang paling tenang loh dari tadi loh. Ya kan? Kayak pengen dipuk-puk ya sama Pak ya. Gitu, Mak. Makasih, Pak. Oleh Cik Min. Wila. Kalau diminum, nyekrus. Enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Sangat tidak ada bedanya ya, seperti mama-mama pada umumnya pastinya. Dan karakter Ma ini adalah suatu bentuk anak-anak bisa diam. Ayo Mak, ayo nurut sama Mak. Mainkan, Mak. Diam ya, Ma ngomong dulu ya, Wila. Oke, bisa? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, karakter Ma ini sama seperti mama-mama pada umumnya. Yang mungkin agak beda, Mama NTT itu dengan karakter yang dibilang galak, padahal itu tegas. Dan Ma ini walaupun galak, dipandang galak, dia adalah mama yang penuh kasih sayang dan memberikan perlindungan yang sangat, kalau bisa dibilang overprotective ya, kepada anaknya. Dan di film ini penonton akan melihat bahwa teguran-teguran Ma itu adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan agar Wila tetap aman. Dan Wila jangan lihat Ma gitu. Jadi gak kayak dulu kakinya buntu. Gak boleh gitu. Ya, dan bermain bersama Wila itu suatu keajaiban menurut aku, karena main bersama anak. Bud, ya seperti itulah ya Pak, Bu. Saya di rumah juga begini ya Pak, Bu. Iya. Tenang, Mak. Yang galak itu bukan cuma mama-mama NTT. Semua mama-mama di sini juga galak, bukan? Iya, seperti itu. Jadi karakternya lebih ke tegas, disiplin, dan punya aturan bahwa Wila selalu dalam posisi aman bagi Mak dan ya dan Pak juga sih. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Aku
mau besok, besoknya lagi. Begini terus. Wila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya. Jadi Nyonya Chang ini si Tante Bule satu yang merupakan kenalan teman keluarga dari Mak dan Pak. Sudah lama tidak ketemu Nawila, dan ketika jumpa Nawila, dia lihat ini anak luar biasa cerdasnya. Sampai betul-betul amazed gitu, kok bisa sih anak kecil seperti ini? Dan ternyata Nawila itu tidak sekolah gitu. Nah, jadi ya dia yang mengencourage gitu untuk ayo dong, coba deh, selain belajar, memang sih bisa belajar sama Mak di rumah, tapi pendidikan yang formalnya juga penting, dan bermain dengan teman-teman selain si sahabat yang berempat ini juga penting. Itu yang pengen disampaikan sama si Tante Bule. Hidup Nyonya Chang. Sama boleh nambahin sedikit? Boleh. Saya apresiasi tertinggi bener-bener angkat topi buat tim produksi, dari produser, dari sutradara. Ini yang bisa membangun suasana syuting yang terutama buat anak-anak, bikin mereka begitu merasa nyaman, merasa aman, happy syutingnya. Itu luar biasa sekali gitu. Amazing. Terima kasih sudah luar mewakili biasa aku banget. Nyonya Chang. That's exactly. Aku mau besoknya lagi. Begini terus. Wila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya. Selamat datang di dunia Nawila. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Wila. Dul sudah pulang. Ayo main sama Farida. Wira lupa. Saat gue sendiri, hatiku sendu. Jadi nanti kamu sekolah kayak Dul. Teman baikku, iya. Kalau nanti aku bermain, ya tunggu aku pulang. Noni itu kesepiannya. Orang konco-konco ini sakti lunya. Wila tidak bisa main sama Dul, sama Ida, sama Bud. Wila, jangan buat Mama marah ya. Senang